Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bersama-sama bergabung untuk webinar di ruang Zoom ini dalam rangka kegiatan upgrading guru tahun 2023 dengan tema bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar melalui optimalisasi PMM dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan diri di PMM. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar ini itu dirancang secara khusus guna memfasilitasi guru untuk mengembangkan diri. Nah, di dalam aplikasi PMM ini ada berbagai macam fitur-fitur yang menarik di mana kita bisa memanfaatkannya guna meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang tenaga pendidik dan mengembangkan diri sebagai seorang guru. Nah, bagaimana sih PMM ini dapat membantu kita sebagai seorang tenaga pendidik untuk mengembangkan diri di bidang kita? Nah, untuk lebih lanjut, saya akan serahkan kepada Bapak pemateri, Bapak Tajul Barokat SPD MPD. Oh ya, sebelum itu saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Nah, Bapak Tajul Barokat ini itu merupakan Wakasek Kurikulum dari SMP Islam Nurul Shibyan Jawa Barat. Kemudian narasumber berbagi praktik baik IKM dan guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian beliau juga merupakan penggerak komunitas belajar kurikulum merdeka. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Tajul Barokat. Silakan Baik, Bapak. terima kasih Bu Nurul Indi Fatimah ya, luar biasa Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, guru hebat, wah keren nih. Acaranya luar biasa, diikuti oleh guru-guru yang luar biasa. Izinkan saya memanggil Bapak Ibu tuh bisa nanti di sesi itu bisa teman-teman, bisa Bapak Ibu guru hebat. Nanti panggilannya berbeda-beda, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Screen. Oke. Baik Bapak Ibu. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan membahas terkait pengembangan diri melalui PMN bersama saya ya Bapak Ibu. Eh, Agendanya nih Bapak Ibu, nanti Bu Nurul mohon izin diingatkan kalau misalkan saya terlalu lama bisa diingatkan ya. Soalnya saya kalau udah ngomong teh nggak ingat waktu gitu ya, saking serunya berbagi, saking serunya ngobrol. Agenda kita hari ini insya Allah kita akan merefleksi dulu Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu sebelum memahami materi atau sebelum materi disampaikan. Nanti insya Allah akan ada gambaran setelah materi disampaikan seperti apa sih perubahannya. Berikutnya, agenda berikutnya yaitu kita akan membahas bagaimana pengembangan diri, apa itu secara singkat saja sih pengembangan diri. Lalu nanti mendetailnya itu adalah pengembangan diri melalui PNM. Kalau masih ada waktu, insya Allah nanti kita praktekkan langsung di platform Merdeka Mengajarnya apa-apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya adalah refleksi kegiatan. Nah, ini menjadi penting. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk ngejulitin saya ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu dijulitin. Nanti selama penampilan presentasi saya, menurut Bapak Ibu saya penampilannya seperti apa? Apakah tidak interaktif atau apa, nanti saya kasih format refleksinya. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk memperbaiki
kualitas atau pengembangan diri saya di kemudian hari ya Bapak Ibu. Nah ini dia nih yang berikutnya nih, kesepakatan kelas nih. Coba saya pengen tahu deh, teman-teman sepakat nggak nih kalau kita ini harus aktif dan responsif dalam kegiatan hari ini? Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Bisa buka mic-nya nih. Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat. Oke, luar biasa. Nanti kita saling menguatkan. Nanti saya akan berinteraksi sama Bapak Ibu. Ada refleksi awal yang sekiranya nanti di ujungnya ada pertanyaan. Nanti kita lihat situasinya. Kita bisa lihat di chat, kolom chat, atau kita bisa lihat di open mic gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita mulai di refleksi awal. Bapak Ibu, saya mau cerita, mohon didengarkan dengan seksama, boleh sambil santai. Nanti ceritanya ini apakah Bapak Ibu sepakat atau tidak ya? Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kita sepakat Bapak Ibu kalau setiap harinya kita pergi ke sekolah dan bertemu dengan berbagai karakteristik manusia yang berbeda, baik berbeda bentuk, visi, watak, kemampuan intelektual, bahkan kita bertemu seorang yang memiliki kemampuan perbedaan kemampuan ekonomi. Tentu ini saya yakin 1000% kayaknya sih ya, setiap hari kita menemukan hal tersebut. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut tentu kita sangat memaklumi dan saling mengisi di tengah perbedaan tersebut. Saya kira ini suatu hal yang sering kita temui dan kita sepakat bahwa kita menghargai perbedaan. Bapak Ibu, saya mencoba melanjutkan narasi Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu benar-benar menghayati narasi ini jauh lebih dalam Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke dalam kelas, setiap harinya kita menemukan manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda. Ada yang cepat dalam memahami, ada pula yang lambat dalam memahami satu hal. Kadang kita di kelas sering berujar dalam hati. Kalau kita ketemu anak yang pinter nih Bapak Ibu nih, mungkin dalam hati kita bicara, tentu saja kamu bisa ini, tentu saja kamu memahami hal ini, sebab kamu pintar. Kadang kita suka dalam hati ngomong seperti itu. Atau ketika kita bertemu dengan siswa-siswa yang atau orang-orang yang kurang pemahamannya lambat dalam tanda kutip, kita dalam hati berkata bahwa ini memang sulit buat kamu, tapi seandainya kamu lebih giat dan rajin, saya yakin kamu pasti bisa. Nah, kalimat-kalimat ini mungkin sering kita lakukan ya, atau dalam hati kita sering kita ucapkan. Bahkan nggak jarang Bapak Ibu, kita menemukan seorang yang pinter, tapi dia gagal dalam satu hal. Kita pasti bicara dalam hati, ayo kamu pasti bisa, kamu hanya tinggal memulainya saja. Nah, kalimat-kalimat ini kita sering mengucapkannya baik secara langsung, lugas, tegas, maupun kita sering mengucapkannya dalam hati. Bapak Ibu Guru, pertanyaan saya, cerita tadi siapa sih yang kita bicarain? Bapak Ibu tolong di komen di kolom komentar ya Bapak Ibu. Silakan, kira-kira cerita yang tadi siapa yang sedang dibicarakan? Silakan Bapak Ibu chat di kolom komentarnya. Kita sering ketemu orang yang berbeda, terus kita sering mengeluh, ini kok anak susah banget, ini kok orang susah banget ya. Ya, jawabannya Bapak Ibu, oke guru, ternyata itu adalah saya Bapak Ibu. Kadang kita suka, kalau saya ya Bapak Ibu ini bicara saya nih, saya suka ngomong sama murid, aduh nak, kalau kamu seandainya belajar tadi malam, Bapak yakin kamu bisa. Saya sebagai guru, saya sering ngomong, kamu kok gitu aja nggak bisa, ini kan mudah. Saya sebagai guru sering ngomong, nak kerjakan PR ini dengan baik, gunakan alat bantu apapun, kerjakan di rumah dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya Bapak Ibu, kalimat itu bukan kita lontarkan kepada murid kita, tapi justru kita lontarkan kepada diri kita. Kadang kita suka, ayo nak kerjakan, gurunya sendiri nggak ngerjain PM. Ayo nak bikin PR, bu gurunya sendiri nggak ngerjain aksi nyata.
Ayo nak, tambah ilmu, tingkatkan literasi kamu. Gurunya sendiri yang ikut literasi di pelatihan mandiri dan seterusnya. Nah, refleksi-refleksi awal inilah yang menjadi trigger Bapak Ibu. Yuk kita mulai dari diri sendiri. Satu lagi Bapak Ibu, saya ingin bercerita. Ini ceritanya unik ya. Mohon izin saya bercerita dengan referensi agama Islam nih Bapak Ibu. Jadi di suatu hari ada seorang kiai di Pasuruan Bapak Ibu didatangi oleh seorang anak, ibu dan anaknya. Si ibunya ini bilang ke kiai begini Bapak Ibu. "Eh, Kiai, tolong dong anak saya ini kecanduan permen. Dia nggak bisa berhenti makan permen. Setiap hari pengennya makan permen." Lalu kata kiainya, coba lihat anaknya. Oh iya. Lalu kiainya ngomong begini, ibu besok 3 hari lagi datang ke saya berserta anak ibu ya. Singkat cerita, ibu itu pulang dan 3 hari lagi ibu dan anak itu kembali kepada kiainya. Lalu bertemulah si ibu di hari ketiga dengan mengatakan, Kiai, saya kembali lagi di hari ketiga. Ini anak saya, Kiai. Kata kiainya, mana anakmu sini, nak? Lalu disamperi anaknya, lalu kiai berkata gini, nak, mulai hari ini kamu jangan makan gula lagi ya. Enggak lebih, enggak kurang. Omongannya cuma itu. Enggak dipegang dadanya, enggak dipegang kepalanya, enggak dipegang badannya, enggak didoain, enggak apapun, enggak dikasih air. Gurunya hanya menasehati, nah, mulai hari ini jangan makan gulali lagi ya, jangan makan permen lagi ya. Setelah hari itu sampai seterusnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak tersebut berhenti makan permen. Lalu orang tuanya bertanya-tanya, ini kiai apa yang dilakukan? Kok cuma nasihat doang? Dia bisa nurut. Si orang tuanya bertanya sama kiai, Kiai, kok bisa sih nasihat doang anak saya nurut? Kalau cuma nasihat, kenapa nggak hari pertama kiai langsung kerjain? Kenapa harus menunggu 3 hari kemudian? Lalu si kiai itu menjawab, kamu tahu nggak, di hari pertama kita bertemu, kenapa saya menyuruh kamu balik lagi di hari ketiga? Karena selama 3 hari itu saya tidak makan gula. Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ternyata nasihat yang keluar dari mulut kita itu akan nyampe ke hati anak-anak kita jika kita melakukannya. Itu poinnya Bapak Ibu. Yang ingin diajarkan kepada kiai kita adalah bahwa yuk kalau ingin menasihati orang, kalau ingin membuat orang lebih baik, kita ngajak dulu. Kita udah melakukan hal tersebut dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk refleksi awal di pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu, semoga refleksi ini bisa menjadi gambaran atau cermin buat kita ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia, tanyakan diri. Belajar, apakah saya belajar? Apakah saya sabar? Apakah kalau kita gagal kita harus mengulanginya lagi atau berhenti? Pertanyaan-pertanyaan ini self conversation ini harus kita lakukan. Bapak Ibu, setiap pagi bangun pagi lakukanlah self conversation Bapak Ibu. Apa itu self conversation? Pembicaraan kepada diri sendiri. Katakan pada diri sendiri, kebaikan apa yang hari ini akan saya lakukan. Begitu Bapak Ibu mau tidur, ngobrol sama diri sendiri lagi. Tanyakan pada diri Bapak Ibu, perbaikan apa yang hari ini harus saya lakukan. Ini pembicaraan-pembicaraan kepada diri pribadi ini menjadi penting dalam proses pengembangan diri Bapak Ibu. Secara definisi, pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan oleh seorang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka, baik di bidang pribadi maupun profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan sukses. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri, seperti mengikuti pendidikan formal atau informal, mengikuti pelatihan atau seminar, membaca buku atau artikel, atau bahkan melakukan refleksi diri. Dengan mengambil tindakan yang konkret dan tepat, seseorang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu,
saya akan memberikan satu video Bapak Ibu sebentar biar pembelajaran diferensial hari ini saya menggunakan teknik diferensial biar kena semua teman-teman yang suka audio bisa mendengarkan dengan seksama, teman-teman yang suka visual kita dengarkan video berikut ini. Semoga video ini bisa menjadi motivasi buat diri kita ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu saya cari dulu videonya. Oke. Sebentar, oke. Bapak Ibu udah terlihat belum di layarnya? Udah ya? Tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, suaranya putus-putus nggak Bapak Ibu? Papi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. 80. Kalau ditanya Habib umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi dia. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat situasi pusing antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan
kepada sekitarku. Baik, Bapak Ibu, tadi suaranya putus-putus nggak, Bu Nurul? Halo? Maaf Pak, saya juga jaringannya lagi unstable jadi Enggak, itu ya. joinnya di akhir video. Tapi jelas kok. Jelas ya? Jadi Suaranya jelas tapi agak putus-putus, tapi Putus-putus. jelas kedengaran apa dia bilang. Ini saya ambil Bapak Ibu, semoga bisa memotivasi kita semua bahwa beliau mengatakan filosofi yang digunakan tuh filosofi bagaikan naik sepeda ya Bapak Ibu. Apa itu naik sepeda? Kalau berhenti pasti jatuh. Dia bilang yang penting sehat, terus berbudi luhur dan konsisten. Sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan iptek. Bapak Ibu, ini semangat ini harus terus kita ambil, harus terus kita pelihara agar pengembangan diri kita menuju ke tren yang lebih positif. Bapak Ibu, saya izin melanjutkan materi. Sebentar di share screen dulu. Oke. Ini video motivasi yang kedua, nanti saya kirimkan linknya saja sekaligus sama materinya. Kita langsung ke pengembangan diri melalui PMM. Bapak Ibu guru hebat, kita mulai di sini terkait agenda berikutnya, bagaimana kita mampu mengembangkan diri dengan PMM. Bapak Ibu, saya waktu seminggu atau 2 minggu yang lalu menghadiri Hari Guru Nasional di apa namanya, perwakilan Provinsi Jawa Barat ya Bapak Ibu. Di situ ada statement yang unik menurut saya dan mungkin nggak semua orang tahu ya, bahwa kurikulum Merdeka ini dikatakan high tech tapi low touch. Apa itu high tech? Semuanya kita diarahkan menggunakan teknologi. Low touch, minim sentuhan, itu karena guru diharapkan mandiri melakukan aktivitasnya. Makanya saya kira luar biasa sekali Pak Mahmud membuat kegiatan ini. Ini adalah bagian dari sentuhan-sentuhan yang dikatakan low touch itu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pengembangan sendiri melalui teknologi tanpa ada bimbingan, tanpa ada kolaborasi, itu sepertinya akan juga sulit dalam membuka wawasan kita. Nah, pemerintah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka membuat satu platform Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang IKM agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman terkait kurikulum Merdeka. PMM ini juga disediakan menjadi teman penggerak bagi guru, kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Lalu pertanyaannya, Pak Tajul emang nggak boleh pakai media yang lain? Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu belajar dari informasi manapun, itu akan menjadi hasanah yang lebih luas, hasanah baru, wawasan yang lebih segar. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa pemerintah ini membuat rumah. Kalau Bapak Ibu bingung melenceng terlalu jauh, bisa kembali lagi yang dimaksud keinginan pemerintah itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan undang-undang itu seperti apa sih? Yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dengan kultur budaya Indonesia seperti apa sih? Ini adalah fitur atau platform yang bisa membantu Bapak Ibu memahami terkait implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu selanjutnya
dalam pengembangan diri di PMM itu terdapat beberapa fitur Bapak Ibu. Yang pertama pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, bahkan akan ke depan ditambah lagi yang saya dengar itu terkait rapot kinerja. Nanti seperti apa rilis-rilisnya akan kita beritahu selanjutnya Bapak Ibu. Ini adalah konten-konten atau fitur-fitur pengembangan diri yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, di sini kita bisa mengembangkan, nanti akan saya jelaskan satu persatu apa saja fitur-fiturnya, penggunaannya seperti apa. Baik, kita mulai satu-satu Bapak Ibu. Pelatihan mandiri. Nanti kita habis ini kita praktek ya Bapak Ibu ya. Setelah materi ini kita langsung praktek biar Bapak Ibu langsung tergambarkan juga teknisnya seperti apa. Apa itu pelatihan mandiri? Pelatihan mandiri membuat berbagai materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai pendidik. Materi dibuat singkat untuk memudahkan Anda dalam melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu, mungkin di awal-awal pelatihan mandiri ini durasinya ada yang 20 menit, 30 menit, belakangan durasi-durasi ini dipersingkat menjadi hanya 15 menit, atau bahkan ada yang 5 menit. Jadi dan ini bisa diakses kapanpun, dimanapun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memiliki waktu luang bisa mengakses pelatihan mandiri ini. Manfaatnya apa? Materi yang dirancang oleh para ahli yang relevan dengan tentunya kebudayaan kita, karakteristik Indonesia seperti itu. Terus materi dirancang singkat dan mudah untuk dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu di tempat satuan pendidikan masing-masing. Tahapan untuk mengerjakan pelatihan mandiri seperti apa nanti kita simulasikan Bapak Ibu. Di sini teorinya dulu. Pelajari dan selesaikan semua modul. Lalu laksanakan aksi nyata. Nanti akan saya kasih contoh seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu komunitas. Komunitas belajar. Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar ada fitur komunitas. Fitur ini yang mampu menghubungkan guru satu di satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang di kurikulum Merdeka kita saling terhubung Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kenal dengan Pak Makmum itu gara-gara PMM. Awal mulanya bagaimana? Saya mungkin juga bersama Pak Makmum membuat komunitas di PMM Bapak Ibu. Akhirnya dari 2.800 sekian kita terkumpul dalam program penggerak komunitas belajar per provinsi. Diseleksi di Jawa Barat ada 2.800, diseleksi yang diterima 300 dan berkumpul dengan program Bergema. Disitulah saya bertemu dengan Pak Makmum. Bergema itu bergerak bersama. Jadinya mulai hari ini, saat ini guru akan membuat suatu link atau keterkaitan antara guru di satu pulau dengan pulau yang lainnya. Ini merupakan pengalaman pertama saya berkolaborasi dengan teman-teman guru di Makassar. Itu suatu kebanggaan buat saya sendiri. Bapak Ibu di komunitas juga Bapak Ibu bisa mencari narasumber berbagi praktik baik. Bapak Ibu, saya adalah narasumber berbagi praktik baik gelombang 3 Provinsi Jawa Barat. Narasumber berbagi praktik baik adalah guru, tutor, kepala sekolah atau satuan pendidik pada satuan pendidikan yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dan telah diseleksi. Jika sekolah Anda ingin mendengarkan praktik baik dari narasumber, Anda bisa mengundang narasumber melalui platform Merdeka Mengajar pada menu komunitas. Bapak Ibu pengen menjadi narasumber bisa nggak? Bisa, nanti saya kasih tahu tips dan triksnya. Fitur berikutnya yaitu Bapak Ibu seleksi kepala sekolah. Adapun tahapannya seperti ini Bapak Ibu, tahapan seleksi kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Yang pertama login dulu ke PMM Bapak Ibu. Terus dicek kualifikasinya seperti apa. Jika memenuhi kualifikasi, maka Bapak Ibu akan menambah undangan seleksi kepala sekolah. Lalu mengumpulkan berkas dan pengumuman. Nanti teknisnya seperti apa?
kita akan simulasikan. Selanjutnya refleksi kompetensi Bapak Ibu. Bapak Ibu, refleksi kompetensi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Bapak Ibu guru menguasai terkait kurikulum merdeka, menguasai terkait pembelajaran, menguasai terkait penilaian, dan seterusnya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saya boleh pakai bahasa lebaynya, bahasa berlebihan, aktivitas Bapak Ibu di kelas sudah terpantau melalui platform Merdeka Mengajar. Kok bisa Pak Tajul? Terlihat dari refleksi kompetensinya. Apakah saya memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi? Maka diberikan soal, diberikan tantangan, diberikan materi, saya mampukah menjawab soal dan tantangan tersebut? Kalau saya tidak mampu, berarti ada permasalahan di dalam kelas saya dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Dan ini terbaca Bapak Ibu. Siapa saja yang bisa melakukan refleksi kompetensi untuk sementara ini adalah teman-teman guru kita yang PNS Bapak Ibu. Bapak Ibu, wah berarti yang yang non PNS atau yang swasta enggak. Kedepannya akan dirancang untuk semua guru Bapak Ibu. Selanjutnya LMS. LMS ini digunakan untuk kegiatan program pendidikan atau pembelajaran pelatihan yang diselenggarakan oleh GTK ya, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti pelatihan-pelatihan dari GTK, maka pelatihan tersebut secara otomatis akan masuk ke LMS, nanti upload tugasnya, upload materinya, dan seterusnya akan terakumulasi dalam satu sistem LMS. Bapak Ibu, nanti file saya akan berikan. Yuk sekarang kita simulasi. Ini bagian yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Sebentar. Saya lebih senang disimulasi sih daripada teori. Oke. Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, kalau di laptop, Bapak Ibu ketika di Google Merdeka Mengajar, lalu ada di bagian atas. Kalau di handphone Android Merdeka Mengajar, pastikan Bapak Ibu sekarang bisa sambil cek handphonenya, pastikan PMM-nya sudah di versi terbaru, yaitu 1.4.6. Bagaimana ngecek versi PMM-nya? Ada di pojok kanan bawah. Kalau di laptop nggak kelihatan ya, kalau di handphone kelihatan, tulisannya ada di sini, 1.46.0. Dan pastikan akunnya tertaut dengan Belajar ID. Kalau tidak tertaut dengan Belajar ID, banyak akses-akses atau fitur-fitur yang tidak bisa diakses. Yuk Bapak Ibu, pelan-pelan fokus. Saya akan coba masuk ke beranda, lalu fokus di pengembangan diri. Ini ada bagian pengembangan diri Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat fitur pelatihan mandiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan penambahan kemampuan informasi terkait kompetensi Bapak Ibu mengajar itu di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Di sini sebentar masih loading. Ada 3 tab utama untuk Anda. Topik, aksi nyata. Nah, kita lihat yang untuk Anda. Untuk Anda, di sini terdapat fitur rekomendasi belajar, progres topik, dan webinar. Webinar ini biasanya ada kaitannya dengan topik yang sedang Bapak Ibu kerjakan atau terkait dengan rekomendasi belajar. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu penasaran akan suatu hal, selain mungkin kita dulu temennya YouTube ya, selain mencari di YouTube, kita juga mencari di PMM yang lebih tepat sasaran karena sesuai dengan kondisi dunia pendidikan yang kita jalani saat ini. Baik Bapak Ibu, satu-satu saya coba jelaskan rekomendasi belajar. Bapak Ibu, rekomendasi belajar ini adalah fitur yang terintegrasi dengan raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu raport pendidikan hasilnya apa, maka akan langsung rekomendasi pilihan belajar apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Fitur rekomendasi belajar ini
kalau melihat dari pengalaman teman-teman bergema, bergerak bersama, itu ada yang berbeda satu sekolah dengan satu sekolah lainnya, itu jelas karena rapot satuan pendidikannya berbeda. Bahkan ada juga yang berbeda walaupun dengan satu sekolah yang sama, guru satu dengan guru yang lain itu memiliki rekomendasi belajar yang berbeda. Potensi itu ada. Kenapa? Karena rapat pendidikan itu kan dilakukan dalam kegiatan AN ya Bapak Ibu, asesmen nasional, di mana Bapak Ibu guru tuh mengisi survei. Nah, survei itu akan muncul karakter Bapak Ibu masing-masing, juga karakter murid masing-masing dari sampel murid yang melaksanakan AN tersebut. Nah, berarti ada potensi guru satu dengan guru yang lain rekomendasi belajarnya itu berbeda Bapak Ibu. Ini adalah rekomendasi belajar untuk saya. Lalu ke progres topik. Oh ya, di sini ada fitur nih, ada pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman peserta pelatihan penelaah aksi nyata sejawat. Bapak Ibu, dalam pengembangan diri, ini sedikit saya cerita Bapak Ibu. Saya berada di posisi ini juga tidak lain karena aktif di PMM Bapak Ibu. Saya dulu sebelum menjadi guru penggerak, saya aktif kegiatannya di SIN PKB, di guru berbagi dan guru belajar. Saya melihat seru, akhirnya saya daftar di guru penggerak. Selama proses guru penggerak, rilis PMM, saya aktif di PMM. Nggak lama aktif di PMM, saya membuat komunitas di PMM. Nggak lama saya membuat komunitas di PMM, saya mendapat email untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik tingkat provinsi. Saya terus aktif di PMM, saya mendapat email untuk bergabung di penggerak komunitas belajar kurikulum merdeka. Enggak lah, saya terus aktif di PMM, akhirnya saya dapat email untuk bergabung dalam kegiatan bersama BLPT di program Bergema, bergerak bersama. Terakhir, akibat atau dampak dari saya aktif di PMM, saya menjadi peserta apresiasi Hari Guru Nasional tingkat provinsi di Jawa Barat. Kalau ada pertanyaan sinisme dalam tanda kutip, untuk apa sih ngerjain PMM? Apa sih manfaatnya ngerjain PMM? Manfaat yang pertama adalah Bapak Ibu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Itu dulu fokusnya. Kalau seandainya Bapak Ibu jadi A, jadi B, bisa A, bisa C, itu bonus. Tapi manfaat utama pemahaman Bapak Ibu meningkat, pembelajaran di kelas kualitasnya membaik. Itu poin utama yang harus dipahami dalam pemanfaatan PMM. Bapak Ibu, selanjutnya menu topik. Menu topik ini Bapak Ibu adalah materi-materi pelatihan yang disediakan secara gratis dari pemerintah kepada Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu, total topik yang ada di pelatihan mandiri ini berdasarkan info dari teman-teman bergema yang sudah lolos semuanya, itu kurang lebih 41 topik. Wah, Pak Tajul, banyak banget. Fokus Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensi apa? Pilihannya bisa di sini Bapak Ibu. Saya mau belajar sesuai rekomendasi aja, silakan pilih sesuai rekomendasi. Saya mau belajar sesuai materi yang paling baru apa sih? Paling baru dicari di sini. Nanti dia akan memilih materi buat kita yang paling baru. Ini adalah bagian topik. Bapak Ibu, terakhir fitur di pelatihan mandiri aksi nyata. Bapak Ibu, nih saya kasih bocoran nih. Mungkin Bapak Ibu di grup WA Bapak Ibu, saya nggak pernah gabung di grup WA Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu di grup WA yang begini. Ada yang jualan aksi nyata. Bapak Ibu guru, kami menjual template aksi nyata seharga 150.000, dijamin lolos. Bapak Ibu, itu penjual ya Bapak Ibu. Jangan tergoda dengan hal-hal seperti itu. Karena aksi nyata yang di sini yang dimaksud adalah setelah Bapak Ibu memahami topik dalam pelatihan mandiri, Bapak Ibu menerapkannya di kelas. Itu adalah yang dimaksud dengan aksi nyatanya. Nah, kegiatan aksi nyata di kelas tersebut Bapak Ibu dokumentasikan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bukti karya Bapak Ibu di kelas yang bisa
upload di PMM. Poinnya itu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu penelaah sudah pada kenal nih yang jualan-jualan aksi nyata nih. Jual-jual template aksi nyata. Banyak dari teman-teman guru yang membeli itu 150.000, ternyata aksi nyatanya ditolak. Kenapa? Karena plagiasi atau meniru aksi nyata orang lain. Itu fitur pertama di pelatihan mandiri. Fitur berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah fitur, sebentar, kalau nggak salah komunitas. Pengembangan diri yang kedua adalah komunitas Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, terdapat komunitas yang aktif luar biasa menginspirasi dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu silakan pilih komunitas yang Bapak Ibu inginkan. Saya sendiri adalah selaku ketua komunitas beraksi. Beraksi itu akronim dari belajar, riset, dan aksi. Saya juga termasuk Ketua Komunitas Forum NGMP SMP Kabupaten Bogor, seluruh mata pelajaran. Juga saya pengurus dari Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Bapak Ibu ingin belajar, tapi bingung aksesnya seperti apa? Di komunitas ada fitur namanya webinar. Silakan Bapak Ibu pilih. Di sini ada yang sedang berlangsung, ada yang 3 hari lagi, mengenal tahapan perkembangan anak, dan seterusnya. Bapak Ibu, di sini juga ada fitur komunitas Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal, misalkan di Makassar, tinggal cari komunitas terdekat apa untuk mencari informasi atau berkolaborasi dalam peningkatan pemahaman Bapak Ibu di kelas. Terakhir, di fitur komunitas ada narasumber Bapak Ibu. Yang tadi disampaikan bahwa narasumber ini sudah terseleksi. Bapak Ibu kalau mau ngecek Pak Tajul udah menjadi NSBBB ada nggak di PMM? Kita cek ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih filter, pilih lokasi, provinsi, saya ada di Jawa Barat, terapkan. Lalu kabupatennya saya ada di Kabupaten Bogor, terapkan. Oke. Kebetulan saya di SMP, terapkan. Mapelnya di bahasa, terapkan. Perannya saya sebagai guru, terapkan. Lihat 3 narasumber. Bapak Ibu, alhamdulillah nama saya ada di sini. Bapak Ibu bisa mengklik tautan nama yang ingin Bapak Ibu komunikasikan, tinggal klik, nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke kontak atau dapat menghubungi orang yang dimaksud. Di sini saya narasumber praktik baik. Ini adalah karya pelatihan mandiri saya. Ini adalah bukti karya saya. Sudah lebih dari 30 bukti karya. Dan di PMM ini juga sekali lagi Bapak Ibu kalau ngomongin jenjang karir, alhamdulillah juga saya terundang menjadi kontributor di PMM Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini fitur komunitas. Selanjutnya adalah fitur apa yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan diri di dalam dunia pendidikan. Bentar Bapak Ibu masih loading. Oke. Seleksi kepala sekolah. Bapak Ibu, seleksi kepala sekolah ini ada prasyaratnya ya. Kita lihat di sini, cek sekarang aja nggak apa-apa. Bapak Ibu masuk nggak sih prasyarat seleksi kepala sekolah? Cek. Dan alhamdulillah saya tidak memenuhi prasyarat. Tidak berkecil hati ya Bapak Ibu. Karena lagi-lagi kompetensi, keinginan kita mengembangkan kompetensi adalah untuk meningkatkan pemahaman kita. Di sini adalah prasyarat saya gagal karena saya bukan PNS. Saya gagal karena saya belum sertifikasi dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu setelah seleksi kepala sekolah, fitur pengembangan diri adalah refleksi kompetensi. Ini juga belum bisa saya akses karena ini diperuntukkan untuk guru PNS. Dan terakhir di LMS. Kalau di handphone tidak bisa dibuka nih LMS Bapak Ibu. Bisanya di laptop atau komputer karena ini menggunakan sistem Moodle. Bapak Ibu, itu adalah rangkaian pengembangan diri yang disediakan oleh PMM Bapak Ibu.
Bapak Ibu, sekarang saya minta Bapak Ibu mencari trigger atau apa ya, atau pemicu utama sehingga Bapak Ibu oke fix. Kalau ngomong sendiri ya, oke fix, gua mau mengembangkan diri karena ini. Cari Bapak Ibu pemicunya. Kalau mohon izin Bapak Ibu, kalau boleh saya sharing, pemicu trigger saya ingin terus berkembang, ingin terus mengembangkan diri adalah siswa Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan saya ini Muslim Bapak Ibu. Alhamdulillah saya Muslim sejak lahir, maka trigger yang saya pakai, saya katakan kepada diri saya lakukan self conversation, saya katakan pada diri saya sendiri, Tajul, murid-murid kamu itu adalah umat Rasulullah. Boleh jadi mereka yang masuk dalam hadis, aku mencintai seorang yang orangnya tidak pernah ketemu aku. Siapa itu? Yaitu umat. Dari situ saya termotivasi bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk melayani umat Rasulullah. Tujuannya apa? Agar saya yang penuh dosa ini mendapat syafaat dari Rasul. Itu trigger saya. Silakan Bapak Ibu cari trigger lain, motivasi lain, pemicu untuk Bapak Ibu terus berkembang. Bapak Ibu guru hebat, sebagai penutup, nanti saya akan kirimkan linknya ke Pak Makmun. Mohon izin nanti link ini akan terpaut ke PMM Bapak Ibu. Nanti mohon sekiranya Bapak Ibu memberikan refleksi kepada saya terkait pemaparan materi yang saya berikan. Tanggapannya seperti apa? Apakah kurang memuaskan? Silakan ditulis saja, tidak apa-apa. Saya tidak akan marah, saya tidak akan kecewa karena itu adalah keinginan saya untuk mengoreksi diri saya. Selanjutnya nanti kasih sarannya yang terbaik apa? Apakah atau ada keinginan Pak Tajul, saya ingin materi ini, saya ingin materi itu, saya ingin pembahasan ini, silakan sampaikan saja. Nanti saya akan kirimkan profil saya atau link ini untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung setelah kegiatan ini melalui chat WA saya pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nurul. Kembali saya berikan waktu ke Bu Nurul. Halo, cek. Oh iya. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah disampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi webinar ini, mungkin alangkah lebih baiknya dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu, jika ada sesuatu yang belum jelas atau ada yang masih apa ya penasaran, ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Bapak pemateri, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Ibu ini. Oh iya, Miss Shirley. Oke, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Bapak pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita memberikan sedikit, bukan sedikit, banyak motivasi kepada kami untuk memulai um, bergelut di PMM, ya. Saya ingin bertanya, Pak. Di sini ada fitur LMS. Sebenarnya fitur LMS itu um, seperti apa ini apa ya tujuannya? Maksudnya apakah LMS ini platform PMM bisa terpaut dengan LMS setiap sekolah atau seperti bagaimana cara fitur LMS di PMM? Yang kedua, pertanyaan saya kalau boleh, kalau Bapak pemateri berkenan sharing, setelah Bapak tertrigger dengan cerita motivasi Bapak tadi sehingga Bapak ingin termotivasi untuk mengupgrade diri, hal pertama yang Bapak lakukan apa sih setelah tertrigger gitu? Sempat apa yang Bapak lakukan bisa menjadi motivasi bagi kami semua. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Bu siapa tadi? Mohon izin. Bu Shirley ya? Bu Shirley ya. Oke, luar biasa Bu Shirley. Pertanyaan pertama LMS. Jadi begini Bu Shirley, kalau Bu Shirley daftar di
Dirjen GTK, guru tenaga pendidikan, misalkan GTK membuat pelatihan. Sebagai contoh gini, pelatihan kompetensi minimum guru dan tenaga pendidikan. Penyelenggaranya GTK nih, Direktorat Jenderal nih. Nah, kegiatan itu biasanya menggunakan jam pelajaran, Bu Sherly. Kalau menggunakan jam pelajaran itu biasanya ada pertemuan 1, tugas pertemuan 2, tugas pertemuan 3, tugas dan seterusnya. Nah, LMS inilah yang menjadi ruang kelas virtual kita bersama GTK, Bapak Ibu. Baik itu dalam kegiatan pembelajaran atau pengumpulan tugas dan seterusnya. Jadi LMS ini tidak terhubung dengan LMS sekolah. Berbeda, itu hanya kita sebagai peserta, sebagai siswanya GTK. Jadi LMS ini aktif ketika kita terdaftar sebagai peserta di kegiatan GTK. Begitu Bapak Ibu, Bu Sherly untuk terkait LMS. Nah ini yang menarik yang kedua. Ketika saya mencoba mencari stimulus atau pemicu untuk meningkatkan motivasi saya, hal pertama apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya nggak ngerti muridnya yang 1, 2, atau 3 ya. Yang jelas begini Bapak Ibu, yang membantu saya, seandainya mohon izin, Bu Sherly terakhir beli handphone kapan? Kenapa Bapak? Bu Sherly beli handphone terakhir kapan? Waduh, 3 Kira-kira tahun yang lalu 3 kali ya. tahun yang lalu. 3 tahun yang Iya. lalu berarti itu Android 10 kira-kira ya Bu ya. Android tipe ke-10. Nah Bapak Ibu, otak kita sama kayak digital. Kalau kita nggak diupdate, maka tidak akan ada informasi baru di benak kita, di wawasan kita. Maka trigger utama, langkah pertama yang saya lakukan mungkin bukan pertama ya, karena saya sering baca, akhirnya muncul ide-ide. Saya harus melakukan ini nih, saya melakukan ini. Ada hal baru nih yang muncul di kurikulum Merdeka, coba Nah, pertanyaannya, apakah informasi di benak Bu Sherly ini terupdate? Kalau misalkan belum terupdate, jadinya nggak muncul ide mau ngapain. Biasanya sih begitu. Tapi ketika misalkan, kalaupun muncul ide, saya belum update kata Pak Tajul, tapi saya ada ide tuh. Bisa jadi ide itu adalah ide-ide lama, informasi lama yang Bu Sherly miliki. Tapi kalau Bu Sherly terus melakukan pelatihan mandiri di PNM, mencari informasi, baca sini, baca sana, akhirnya muncul ide-ide baru. Nah, kadang ide baru ini mau ngejalanin, tapi kita nggak tahu. Ini yang menurut saya sebenarnya ini langkah pertamanya Bu Sherly. Refleksi. Tanyakan kemampuan kita sampai mana Bu Sherly. Mungkin cara belajar udah belum kemarin ya, materinya ya Pak Mamun, udah belum ya belajar cara belajar, topik belajar cara belajar Sudah. itu sudah ya Kemarin secara luring Pak Tajul ya. Itu menurut saya keren tuh, belajar cara belajar, bagaimana kita mengambil teknik belajar cara belajar. Jadi kita, kalau menurut saya itu yang pertama refleksi Bapak Ibu. Bu Sherly pernah refleksi nggak sama murid? Bu Sherly? Pernah Bapak. Sering-sering lakuin refleksi sama murid, terus jangan baper Bu Sherly. Jujur saya itu setiap sebulan sekali itu sharing sama murid, dan pendapat murid ada yang enak, ada yang nggak enak, ada yang kata cuma sombong, geran ditanya, geran di luar kelas diem aja, geran di kelas ngomong mulu. Itu jangan kita baper. Nah, sharing-sharing ini ibarat kita bawa cermin di depan kita kemana-mana. Jadi ada yang memberitahu kita, Pak Tajul kalau ngajar jangan duduk mulu dong, ke belakang sekali-sekali. Akhirnya kita ketemukan metode-metode baru dan seterusnya. Nah, dari refleksi itu sebagai pemantik ide apa-apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu Bu Sherly, yang pertama update terus wawasan kita, yang kedua sering-sering refleksi. Terima kasih Bapak. Ya Bu Sherly, semangat ya. Bangga, yang lain Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan.
Bapak Ibu, oh ya tadi saya janji mau ngasih tahu caranya gimana jadi narasumber praktik baik. Ada yang mau jadi narasumber NSBPB nggak di sini di Makassar? Caranya Bapak Ibu perbanyak bukti karya atau aksi nyata, lalu minta bukti karya itu, nanti datanya bukti karya itu per provinsi akan terdata berapa banyak bukti karya yang didownload oleh guru lain, berapa banyak bukti karya atau video yang diputar oleh guru lain, berapa banyak bukti karya yang dibagikan kepada guru lain. Nanti itu data by kliknya akan terdata di provinsi. Kalau aktivitasnya masif, Bapak Ibu akan terpanggil menjadi narasumber berbagi praktik baik peserta guru maupun dari kepala sekolah. Itu tips dan triks. Lalu di tips yang kedua, kalau Bapak Ibu pengen jadi kontributor di PMM, caranya Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri dua dua topik kalau nggak salah ingat. Nanti Bapak Ibu pergi ke pelatihan mandiri, nanti ada topik, saya tunjukkan langsung aja kali ya. Iya, boleh, Pak. Masih ada waktunya nggak? Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu di sini, sudah terbaca belum layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu loading, turun ke bawah. Mana ya? Sorry, di topik coba, di topik saya lupa, sudah lama nggak. Soalnya saya sudah terdaftar dan jadi kontributor itu sudah dari semester lalu. Loading Bapak Ibu. Oke, bukan di sini, di perangkat ajar. Karena kontributor itu berbagi media atau konten. Maaf, di perangkat ajar. Perangkat ajar, pilih perangkat ajar, loading. Oke, nah di bawahnya di sini ingin belajar membuat perangkat ajar untuk ditampilkan di sini. Kontribusi perangkat ajar, lihat caranya. Nanti di sini kalau Bapak Ibu memenuhi syaratnya, ini ada dua syaratnya. Pelajari topik kurikulum merdeka, pelajari cara pembuat ajar, lalu lihat caranya. Nah, di sini Bapak Ibu akan tertaut dengan link untuk membuat perangkat ajar. Syaratnya itu tadi, sudah lulus dua topik pelatihan mandiri. Lulus aksi nyata ya. Satu klik, nanti di sini akan terhubung ke ruang kolaborasi ini nggak bisa diakses kalau misalkan dua topik pelatihan mandiri itu tidak dilaksanakan. Kok dikeluarin sih? Sebentar. Jadi Bapak Ibu itu adalah cara bagaimana Bapak Ibu ingin menjadi kontributor dalam platform Merdeka Mengajar. Apa sih yang dimaksud kontributor Bapak Ibu? Kalau ngeliat PMM pernah nggak di bawahnya ngeliat Ibu Siti SPD melakukan aksi nyata ini? Nah itu kontributor Bapak Ibu. Saya coba lihat tampilan paling bawah beranda. Nah ini nih bagian dari hasil kontributor, nanti Bapak Ibu muncul di sini. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kali ya di fitur itu ya Pak Mangun ya, fitur pencarian di sini Bapak Ibu. Ya betul. Di situ fitur pencarian cerdas referensi. Oh iya, di sini nanti misalkan Bapak Ibu ketika Barokat nama saya itu nanti lebih detailnya maka akan muncul nama-nama saya di sini aksi nyatanya dan seterusnya. Itu kalau Bapak Ibu ingin jadi kontributor. Bapak Ibu mau jenjang karir yang lainnya? Mau dong. Bapak Ibu cari di kegiatan.
Bapak Ibu, biasanya pengalaman saya jadi narasumber waktu itu cari yang judulnya, ini kan webinar, cari yang judulnya kegiatan. Ini helpdesk sekarang nggak ada ya. Waktu itu ada kegiatan seleksi narasumber. Nih, program dan kegiatan. Ini 2 Oktober 2023. Nah, biasanya program dan kegiatan ini pelatihan dari kementerian secara resmi, baik dari GTK atau dari BPGP, sehingga kita bisa mendaftar dan diikut seleksi. Kuncinya sih di sini, program dan kegiatan. Kalau nggak salah waktu NSBPB juga saya dapat di sini. Program ini kalau nggak salah udah masih buka nggak ya, kita coba ya. Nah ini daftarannya di sini udah tutup. Nah iya kan udah coba. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sebenarnya ini saya hati-hati menyampaikan bahwa jenjang karir mungkin bonus ya buat kita, dan itu juga apa namanya, kita nggak munafik lah membutuhkan itu terkait jenjang karir. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah manfaat utama penggunaan PMM itu adalah meningkatkan kompetensi diri. Untuk selanjutnya bonusnya kita bisa jadi ini dan itu tergantung kita membaca situasi fungsi dari PMM. Pengalaman saya jadi narasumber berkat PMM, saya jadi penelaah berkat PMM, saya jadi apa, kontributor berkat PMM. Demikian Bapak Ibu. Jadi nama saya pun di sini ada di PMM sebagai narasumber. Juga manfaatnya saya beberapa kali dikontak oleh pengawas untuk berkolaborasi mengisi kegiatan di sekolah terkait PMM. Mungkin itu tambahan sharingnya Bu Guru. Saya kembalikan ke Bu Guru. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Saya Ibu Indi. Boleh Bu Sarli. Iya. Tadi Pak saya sempat ini kelewatan dua pelatihan mandiri yang kita perlu sampai aksi nyata untuk bisa sharing perangkat ajar itu apa tadi Pak? Pelatihan mandiri, kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Oke, kurikulum merdeka. Oh ya, baik Pak. Kebetulan kalau di sekolah lagi mengembangkan model ajar berbasis kurikulum merdeka, apakah perangkat seperti itu memungkinkan untuk di-upload ke PMM? Kalau pertanyaannya umum seperti itu, jawabannya memungkinkan, Bu. Tapi tergantung Ibu mau uploadnya di topik apa. Kalau nggak salah di modul ajar itu ada topik sendiri. Ya, oh terbagi ya Pak ya, misalkan perencanaan ATP, oh ya, ya baik Pak. Maksud saya begini loh, jangan sampai yang dibuat aksi nyata modul ajar, tapi diupload di pembelajaran, misalkan diupload di kesehatan sekolah, kan nggak nyambung. Oh iya, ya, paham. Jadi Ibu sesuaikan topiknya dulu. Paham Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama Bu Sherly. Gimana Bapak Ibu? Mungkin yang lain masih ada yang ingin ditanya. Kalau sudah tidak ada, berarti kita ya, saya sedikit menambahkan sedikit tadi tambahan untuk mungkin Pak Tajul dan juga penguatan untuk teman-teman. Jadi misalnya teman-teman sudah membuat perangkat ajar itu bisa di upload ke PMM agar bisa diakses oleh semua orang melalui yang tadi disampaikan oleh Pak Tajul di bagian saya ingin membuat perangkat ajar itu di bagian perangkat ajar paling bawah. Nanti teman-teman diarahkan untuk ke jadi ada tahap-tahapnya sampai bagaimana teman-teman bisa di-approve menjadi kolaborator. Nah,
Contoh, Kontributor, Pak, kontributor. iya, sorry, kontributor. Nah, kalau yang saya lihat bahwa ada memang website khusus dibuat namanya ruang kolaborasi. Jadi di Betul. situ bisa diupload modul-modul ajarnya sesuai mata pelajarannya. Saya boleh izin share screen? Boleh gantian sebentar aja Pak Tajul. Boleh, Pak. Oh, kalau sekarang bisa diakses semua ya, Pak? Kalau zaman saya dulu bisa akses link itu kalau udah selesai topik pelatihan. Ya, kalau saya tampilannya seperti ini. Iya, betul, Jadi begitu. Ya, nanti ini modul ajar. Ada 3 modul ajar, bahan ajar, ada modul project. Nanti kita upload di sini, kemudian masuk ke sedang dikerjakan, masuk yang sedang ditelaah, dan nanti Betul. yang sudah terbit. Jadi kita sesuaikan dengan mata pelajaran, jenjang, atau fasenya seperti itu. Betul, Bu. Cuman saya nggak tahu nih untuk sekarang ya, karena saya udah lama jadi kontributor. Akses link itu bisa dibuka siapa aja, Pak? Atau kalau saya tidak? Enggak ya? Iya. Enggak. Ya, makanya yang sudah terapprove untuk menjadi kontributor. Iya, betul. Seingat saya salah satu syaratnya itu menyelesaikan 2 topik di pelatihan mandiri. 3 Pak, kalau saya kemarin. Kalau saya 3 ya? 3. Ya. Iya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi intinya harus ada topik pelatihan yang harus bersertifikat. Ya, harus selesai di topik pengembangan perangkat ajar dan asesmen sesuai jenjangnya. Karena kan ada SMA, SMK ya. Betul. Ada SMP, ada SD. Jadi kita selesaikan yang sesuai jenjang kita. Ya, betul sekali. Luar biasa, berarti Pak Mamung udah kontributor juga ya. Panutan nih Pak Mamung. Suhu. Gak ada apa-apanya dengan Pak Tajul dengan Pak Asis. Bu Nurul mohon izin, Pak Mamung mohon izin sebelum ditutup. Saya minta sekali lagi mohon izin Bapak Ibu kalau boleh kasih refleksi di PMM. Bisa diketik yang ini Bapak Ibu. Wah, ini salah ini, salah ketika. SID refleksi NSDTB. Atau scan link ini untuk nanti menjadi refleksi saya untuk di depan. Ini Bapak Ibu di Google bisa langsung ketik ini aja. S.ID garis miring R besar refleksi semuanya besar NSDTB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Mangga Bu Nurul. Mangga itu bahasa Sunda, silakan ya. Sorry nih, maaf. Kumaha teh, damang. Aduh, keren. Ya, sama-sama, makasih. Luar biasa, Bapak juga keren. Suhu-suhu semua di sini. Saya itu karena biasa kalau dulu waktu kecil Pak sering nonton Dai Cilik. Itu ada Dai Cilik dari Jawa Barat. Openingnya selalu kumaha teh sadayana daramang. Damang. Iya. Jadi kalau di Sunda tuh udah otomatis teh, iya teh gitu. Ya. Jadi padanan kata. Tapi Pak Tajul asli Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Pengen main nih ke Makassar nih, luar biasa nih teman-teman. Boleh Pak, silakan ke sekolah kami mampir jika berkunjung ke Makassar. Salam Pak Mamun buat kepala sekolah dan pimpinan lainnya ya. Buat teman-teman juga luar biasa ini. Baik. Gimana Bu Indi sudah? Bu Shirley, Bu itu ya, Bu Nurul. Bu Nurul Indi Fatimah. Gimana? Jadi oh ya, mungkin Ibu Shirley masih ada yang belum jelas. Sudah jelas Ibu Indi, terima kasih banyak. Oke, baik Bu. Oke, baik. Jadi untuk materi hari ini pengembangan diri di PMM, terima kasih banyak Bapak Tajul atas
yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk membawakan materi ini, yang tentunya memberikan kita banyak sekali insight-insight baru ya, dan semoga kedepannya kita semua bisa lebih memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PMM guna meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang tenaga pendidik. Ya, jadi sekian untuk webinar kita di sesi kali ini. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Ibu. Bu Nurul, satu kata boleh, Bu Nurul, satu kata. Oh, boleh, boleh, silahkan. Quote terakhir Bapak Ibu, jangan takut berjalan lambat, takutlah kalau diam di tempat. Terima kasih, saya Tajul Bawakat. Mohon maaf kalau ada salah. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik kita pribadi. Terima kasih Bu Nurul. Kembali ke Bu Nurul. Ya, jadi selesai sudah sesi webinar kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua peserta yang ikut hadir di ruang Zoom kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan minallahi mustan wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin saya lanjut saja sebelum masuk ke waktu asar. Jadi di sini Bapak Tajul sama Pak Asis sudah masuk asar. Jadi tugas belajar untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, silakan buka PMM-nya, kemudian mencari rekomendasi belajar, kemudian menyelesaikan satu topik yang sesuai dengan rekomendasi belajar di PMM. Silakan mengikuti modulnya, ikuti semua modulnya, diisi semua refleksinya sampai tahap aksi nyata. Aksi nyatanya tidak wajib untuk diselesaikan hari ini juga, tetapi yang hari ini wajib diselesaikan adalah semua modul dari topik yang sesuai dengan rekomendasi belajar. Jadi nanti di grup WhatsApp silahkan dikirim topiknya apa, kemudian bisa di SS kalau sudah selesai mengejarkan modul. Jadi beda-beda ya jumlah modul tiap topik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tajul. Nah, untuk happy-happy, saya punya quiz untuk Bapak Ibu, quiz berhadiah. Hadiahnya apa Pak Mamo? Hadiahnya rahasia, insya Allah. Insya Allah ada dan bernilai ya, bernilai. Kalau kata Kementerian Keuangan, nilainya sudah dikurangi nolnya 3. Jadi silakan buka handphonenya, kemudian akses quizzes, joinmyquiz.com. Sudah muncul? Tulis nama Bapak Ibu, nanti saya tidak tahu siapa yang menang, siapa yang harus saya kirimi. Pak Tajul dengan Pak Asis juga bisa ikut. Tapi materinya terkait, isi kuis ini materinya terkait materi kita hari ini, yaitu pendekatan berpikir berbasis aset, dan pengembangan diri di PMM. Nah, kalau saya menang gimana Pak? Oh, mohon maaf Bapak, kalau Bapak menang, terpaksa kami turunkan. Siap. Tapi saya ikutan aja ya, biar seru ya. Iya. Karena belum tentu boleh. Sih. Sudah siap? Udah ada semua? Oke, saya mulai ya.
Ini 412, 4212 siapa ya? Oke. Itu dibaca Aziz. Oh, oke, Ibu Mila ya. Karena beliau moderator tadi, jadi pasti lebih fokus. Ya, Pak Asis sudah mulai memimpin. Hehehe. Penting itu kalau finansial. Oke, jawabannya apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Wow, bismillah ini. Jadi pelatihan mandiri ya. Salona. Benarkah weh? Ya, dipimpin oleh Bu Mila. Ya, nyata ya. Ya, dua pemateri kita di atas ini. Nanti ambil yang di bawahnya aja. Oke, fitur untuk pencarian narasumber adalah Pak Awal sudah mulai menyusul komunitas ya.
Saya salah. Tiga atau lebih. Oke. Jadi jawabannya salah. Kok guru berhak mengelola maksimal 3, nggak boleh Maksimal lebih. Nggak boleh lebih. Wah, Bu Sherlyn nih. Oke. Wih, Bu Sherlyn masih memimpin. Makanan apa itu? Cireng. Jadi lapar, Jangan. jadi lapar nih. Cireng, cireng. I love cireng. Cireng. Dikasih bocor. Memang di Makassar ada cireng. Oh banyak Pak. Tiap sore di Banyak, sekolah Pak. cireng. Aci digoreng. Oke, kita lihat siapa juaranya. Deneng, deneng. Aduh, gagal dong. Bu Sherlyn. Bu Sherlyn. Tunggu hadiahnya Pak Mahmud. Bisa nih bagi 2 ya. Iya Pak, nanti dibagi 2. Kirim ke Kebumen. Jadi teman-teman guru di Makassar itu hobi Pak tiap sore tuh cireng. Cireng kan dari Jawa Barat ya, aci digoreng. Aci digoreng. Ya kalau cilok itu apa Pak? Aci dicolok, Pak. Salah. Apa? Setahu saya, cilok itu adalah aci di Pesmol. Cimol itu, Pak. Oh, ada lagi. Oh, beda cimol ya. Ada lagi cimol. Oh, ada lagi cimol. Apa saja Pak? Basreng ada apa? Basreng apa? Cireng. Basreng. Seblak. Bakso digoreng. Oh, bakso digoreng. Bakso digoreng. Kalau Kebumen makanan khasnya apa Pak Ati? Dalam? Kebumen makanan khasnya. Makanan khasnya kolak. Kolak khas. Kolak itu apa ya? Kolak sugro. Dari tepung kayak lanting. Angka 8, ada yang angka 0. Oh, kayak kalau di Makassar kita panggilnya Opak. lebo-lebo. Kalau di Bugis bepa putih. Opo. Aduh banget ya bahasannya ya. Bahasanya saya kira kalau kolak itu kayak kolak pisang ya. Pisang. Itu dari singkong kayaknya deh. Oh,
Enggak, kolak itu yang berkuah dipakai Itu kalau buka kolak, puasa. bukan kolak. Oh, beda Hah? tulisannya, Pak. Oh, beda tulisannya, Pak. Kalau kolak berkuah, kolak pisang, kolak singkong, kolak merah, Yang maksud Pak Aziz apa? Tulisannya apa? kolak. Nggak pakai K belakangnya. Dibacanya pakai G, G, G. Oh, gol. Oh, gola. Kolak. Oh, gola. 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 Oh, gola. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Jadi seru ngobrol. Bapak Ibu Gola. nanti kalau ada yang mau itu lanjut di WA juga nggak apa-apa. Nanti Pak. Ya, Pak. Share aja nomor saya Pak Mamum buat Pak teman-teman. Tajul, Pak Asis kalau ke Makassar jangan lupa singgah di sekolah, Pak. Siap, Insya Allah. Saya izin pamit ya, mau jemput. Ya. Terima kasih Pak Tajul. Yo, sama-sama. Ya. Saya Terima akan kasih meeting Pak ya, Tajul, Bapak Ibu. Pak Asis. Materinya.